Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait hasil pemilu Pilpres 2024. Banyak pihak mengatakan bahwa Pilpres dan mungkin pemilu legislatif 2024 itu penuh dengan kecurangan, penuh dengan manipulasi dan lain sebagainya. Tetapi saya kira kita punya patokan akan hasil yang bisa kita pakai sebagai hasil akhir dari pemilu dan Pilpres 2024. Patokan itu tentu bukan pada Sirekap yang jelas memunculkan banyak sekali keanehan. Banyak misalnya satu TPS bisa 800-an lebih pemilih, padahal kita tahu bahwa maksimal satu TPS itu hanya 300. Kita juga tentu tidak bisa mengacu pada quick count, meskipun selama ini kita tahu bahwa quick count itu selalu tepat dalam memprediksi hasil pemilu, pilpres ataupun pilkada. Nah, tetapi tidak pada quick count, tidak juga pada Sirekap. Kita menunggu hasil perhitungan manual. Perhitungan manual itu adalah dihitung dari perhitungan yang dilakukan oleh para petugas, dari mulai KPPS, kemudian PPS, PPK, ya, kemudian kabupaten dan provinsi, kemudian tingkat nasional. Saya kira perhitungan manual inilah yang kita bisa jadikan hasil resmi, ya. Kita lihat misalnya prosesnya sekarang banyak diwarnai oleh pertentangan. Tidak apa-apa, untuk mencapai satu kebenaran tentu saja banyak sekali pertentangan, terutama jika ada upaya manipulasi, ada upaya kecurangan di setiap tahapannya. Tetapi kita tahu bahwa dalam perhitungan manual itu banyak sekali saksi, banyak sekali mata yang melihat, dan kalau terjadi kecurangan, ketidakbenaran, tentu saja banyak protes yang dilakukan yang terlihat dari adanya pertentangan tersebut. Saya kira pertentangan dalam perhitungan manual itu akan menghasilkan angka yang relatif bisa kita percaya, yang relatif bisa diterima oleh semua pihak. Tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya upaya-upaya pihak yang kalah untuk memproses secara hukum, baik itu di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi ataupun di DPR, ya, dalam bentuk hak angket misalnya. Tidak ada masalah. Tetapi kita sebenarnya punya patokan yang bisa kita pegang, bahwa angka hasil pemilu itu dihitung secara manual dengan pandangan seluruh mata, ya, pandangan mata seluruh pihak. Jadi kecurangan itu kalaupun tetap ada, itu bisa diminimalisir, bisa dikurangi, ya, meskipun tentu saja banyak juga kecurangan yang tidak bisa terlihat, gitu ya. Tapi saya kira inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita lihat sama-sama bagaimana proses perhitungan manual dari mulai tingkat bawah, ya, terus ke kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Setelah itu saya kira kita bisa berbesar hati untuk menerimanya. Tetapi kalaupun tidak menerima, tentu saja masih ada saluran, yaitu di Mahkamah Konstitusi dan kemudian dan juga di DPR. Jadi saya kira pemilu 2024, Pilpres 2024 ini bisa kita lalui bersama-sama, dan kemudian kita akan mendapatkan pemerintah atau penguasa yang baru, yang semoga kita berdoa agar pemerintahan yang baru ini peduli terhadap rakyat, memikirkan rakyat, dan tidak lupa diri dalam kekuasaannya. Saya kira itu, ya, yang bisa kita lakukan setelah kita semua sebagai bangsa Indonesia berperan serta dalam memilih.
Ya, kalaupun banyak pihak yang mencurangi, kalaupun banyak pihak yang menodai, tentu saja semoga ini bisa diungkap dan kemudian kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar keluar dari keinginan rakyat, karena demokrasi kan adalah suara rakyat gitu, bukan katakanlah suara orang-orang yang memang ingin mengkhianati rakyat gitu. Nah, saya kira itu mungkin kita ikuti saja perhitungan manual berjenjang dan mungkin kita bisa lupakan saja data-data yang aneh itu ya, dan berharap bahwa KPU masih mau untuk menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga akan memunculkan kepemimpinan baru yang memang baik. Saya kira itu, semoga Republik ke depan semakin jaya dan mendapatkan pemimpin yang benar-benar keluar dari hati rakyat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.